Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacolena. Aduh, ini Kang Layat. Kita darurat nih Kang Layat ga. Kita emang kemarin udah hampir. Kalau ngomong-ngomong darurat kayak inget jadi ini apa? Kalau di rumah sakit ya non apa namanya? IGD. Saya sih gawat darurat. Sorry, ini kita di lokasi yang memang saya berprinsip gini Kang Dayat, teman-teman semua, Widya Suara, penyuluh, pertanian, dan semua pun yang sering ketemu orang, ketika kita ingin memberikan atau sharing, berbagi kepada orang lain dimanapun kita jadi. Ayo, benar. Ini ada sepatu sih. Kita di kafe ini. Di kafe. Jadi apa namanya? Yang penting apa yang kita bagi, kita sharing itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, boleh? Itu tawarin kopi itu. Boleh. Aku kopinya jangan dikocek ya, Mah. Diseduh tapi jangan dikocek. Normal lah pokoknya. Normal enggak apa ada. Sobat Solena. Nah, maaf, ada gangguan teknis mengopi. Kang, ini kita mau ngomongin apa nih? Kemarin saya dengar di Jogja ya. Udah ada antraks. Nah, sebetulnya dulu kita udah pernah aja juga ya kena antrak ya Kang Dayat ya. Dulu pernah rame tapi medsosnya belum rame. Iya, medsosnya ya. Di Bogor. Iya. Di daerah Ciawi. Bukan ya? Di situ di Jonggol. Nah, Jonggol. Itu malah jadi apa ya Sobat Tani, Sobat Solena? Ya kita bukan justru tidak menyerang ke ruminansia, ke manusia. Bukan ya? Ke burung unta. Pernah dengar ya? Iya, rame. Kalau nggak di Jonggol di Cilengsi lah, itu tahun 90-an. Nah, ternyata katanya di situ sebelumnya pernah terjadi antrak. Tapi pada sapi. Hanya saja penanganannya waktu itu tidak sempurna lah gitu. Dan lagi tidak seramai kayak sekarang, gampang tersebar medsos. Dulu ini sekarang sudah zaman medsos lah, podcast kayak punya kita ini. Iya, udah cepat. Luar biasa cepatnya. Sobat Solena pusing saya nyut-nyutan. Mikirin ini antrak. Masalahnya Kang Dayat itu bekerja di Balai Besar pelatihan peternakan dan kesehatan hewan. Sibuk saha. Nggak bilang sekarang ini sibuk. Dikasih diberi tugas tambahan, tapi tugas tambahannya menyita waktu beliau. Kalau saya masih free lah. Enggak lah. Saya lihat dia tiba-tiba ada di Sulawesi, saya ke Malang, dia tapi semua tujuannya untuk bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat Kang Dayat ya. Ingat nggak yang kita kemarin podcast kita bahwa Pak Menteri Pertanian itu bahwa yang harus dilayani adalah tuan besar itu yang harus kita layani adalah rakyat. Nah, dong. Mobil khusus insan pertanian. Iya itu. Kan orang perikanan nggak nyambung juga. Kita kan udah udah. Nah, sekali ke antrak lagi Kang Dayat. Ke antrak. Kembali lagi ke HP, bukan ke laptop. Gini, jadi di televisi. Pokoknya di media informasi lah. Betul. Di televisi, karena sekarang media cetak udah hampir nggak ada ya. Iya, kita ngelihatnya di televisi, di media sosial, itu hampir seluruh media sosial kayaknya ada deh. Di Twitter, di IG, Instagram, Facebook, di TikTok. Iya. Malah yang medsos terbaru buatan Meta itu. Metaverse. Tweet. Katanya saingan Twitter. Nah, ternyata sudah rame mengenai penyakit antraks. Jadi Sobat Tani, Sobat Solena, penyakit antraks ini jangan dianggap sepele. Betul. Seperti dulu kita pernah podcast membahas episode PMK. LSD, PMK dulu yang baru-baru kita pas PMK. Rame karena di Indonesia tuh nggak ada PMK, tiba-tiba ada gitu kan. Jadi tetap dalam menghadapi sebuah kasus penyakit, panik jangan, waspada harus. Itu tagline-nya. Iya, panik jangan, waspada harus. Waspada kudu. Karena kalau panik tidak menyelesaikan masalah. Betul, Kang.
tidak waspada juga bisa nanti kita malah lengah. Kan si eta si corona gara-gara kurang waspada kita. Karena kita lengah kita. Jadi tadinya hanya segelintir orang, ujung-ujung pandemi. Tuh. Yang penting kata Kang Dayat, walaupun ini antraks, jangan panik, tetap waspada, tetapi kita juga harus apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang penting. Apa Kang Dayat nih kira-kira nih Kang Dayat? Kalau udah, ini ada antraks nih. Karena antraks itu termasuk zoonosis Kang Dayat ya. Zoonosis itu berarti bisa menular kepada manusia. Dan ini saya dapat informasi kasusnya yang khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu agak aneh juga. Terlepas dari benar atau salah nih, mohon tadi koreksi oleh sobat tani, sobat Colenak. Jadi pertama kali kasus itu ada ternak sapi mati. Betul. Katanya malah sudah dikubur di di Ludang. Ya. What is the meaning di Ludang? Ludang udah dibongkar lagi. Kemudian dagingnya dikonsumsi. Itu. Itu saya baca-baca dan saya dengar informasi itu katanya alasannya ekonomi. Karena mungkin walau alam biswab lah, betul tidaknya. Aduh, terima kasih nih kopinya. Ini kalau kita podcast Ibu Tuti, Nyonya Kang Dani di rumah ya. Jamu barusan dari seberang. Bis nyolong. Nyolong syariah. Nggak pakai tatlakan Kang Dayat. Ya, ada nyolong syariah. Terima kasih kopinya. Oke, biasa Colenak. Terus Kang Dayat, gimana Kang Dayat yang di Jogja? Nah, dari kasus itu, dari ternak mati ternyata bisa juga menimbulkan atau mengakibatkan kematian yang mengkonsumsinya. Wow. Jadi begitu ditelusuri, karena kan nyawa manusia lebih berharga daripada nyawa hewannya. Sebenarnya ya betul manusia. Ditelusuri, dianalisis, diamati, ternyata ada indikasi antraks. Nah, penyakit antraks ini memang tidak bisa dianggap sepele karena termasuk tadi penyakit zoonosis. Jadi menular ke manusia dan mematikan manusia gitu loh. Ini sangat berbahaya, sangat riskan. Tadi waspada harus. Sekarang apalagi. Nah itu. Jadi sekarang data terakhir, informasi terakhir, semua elemen udah turun ke Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk meminimalisir penyebaran ke wilayah lain. Karena selain kerugian nyawa, juga kalau menyebar ke daerah lain jadi kerugian ekonomi juga. Betul. Mirip-mirip kalau kemarin yang LSD kan hanya ekonomi. Iya. Hanya segi ekonomi saja yang dirugikan. Kalau antraks, kemudian dulu tahun lalu itu PMK, itu ya betul, nyawa betul. Ekonomi ya. Nah, ini money antraks ini. Jadi sekarang mau tidak mau nih teman-teman sobat Colenak, sobat tani atau calon petani peternak harus sudah mulai yang pernah kita bahas beberapa kali kalau kita ngomong tentang peternakan itu kan Gani, tentang kebersihan. Betul, sanitasi. Iya, kita memang tidak harus lepas dari biosecurity kita bicarakan, betul, sehingga bagaimana kita lingkungan kandang, lingkungan ternak itu, lingkungan kita juga sendiri harus ini. Ini yang harus kita perhatikan. Ya Kang Dayat ya? Iya. Karena kalau yang namanya, karena peternakan agak berbeda dengan tanaman ya. Betul. Dengan tanaman. Tanaman itu sangat jarang penyakitnya zoonosis. Tanaman jarang ya? Mungkin tidak ada. Kalau tanaman mah ada hilet juga enak dimakan. Nah, di petoy ada. Kalau di tanaman itu ada penyakit yang mungkin zoonosis mungkin ada DRT. Apa tuh DRT? Dokter tanaman.
Ada kan orang fitopatologi. Nah, ya kan tidak disebut DRT karena mungkin dari sekian banyak penyakit tanaman atau organ OPT di tanaman tidak banyak atau mungkin sangat jarang yang zoonosis. Tidak seperti di hewan. Kali juga jadi diare juga kan bisa ke pencernaan gitu ya. Kalau diare kan karena tidak bersih biasanya. Iya. Nah, kalau yang di ternak itu bukan sangat banyak lah. Ada beberapa penyakit yang memang zoonosis. Ada 2 sebetulnya sih yang rame. Nanti kita bahaslah belakangan yang keduanya. Tapi untuk saat ini kita fokuskan ke antrak. Nah, antrak ini penyebabnya adalah bakteri. Ya. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Jadi bakteri, hanya saja bakteri ini bisa menimbulkan ke si ternaknya ya. Betul. Spora. Spora, ya. Nah, oleh karena itu cara penanganannya juga spesifik ya Kang Dayat ya. Oh ya, antraknya radang dia di hati apa di limpa? Limpa ya. Radang limpa. Jadi limpanya yang diserang. Jadi kalau gejala yang spesifik ternak sapi kena antrak itu yang melepuh itu. Iya. Dia di skinnya. Kalau kemarin LSD kan mirip-mirip kutil. Iya, dia agak menebal ya, benjol gitu ya. Kalau ini melepuh ya, melepuh. Dan dari semua lubang yang ada di tubuh, termasuk pori-pori, kena semua itu bisa keluar darah. Bisa keluar darah. Mata, hidung, mulut, telinga, pori-pori, dubur, anus, alat kelamin. Nah, itu kalau sudah parah itu bisa keluar semua darah dari situ. Iya. Itu yang gejala spesifik dari penyakit antraks pada ternak. Dan ternyata kalau si manusianya terpapar itu terinfeksi antraks, itu macam-macam jenis infeksinya. Ada pernapasan, pencernaan, terus organ luar kena juga. Temperatur demam juga pasti. Oh iya. Ya, itu udah itu ya. Gejala pastikan gejala yang umum ya. Demam pasti tinggi. Kemudian nih Kang Dani, cara penanganannya lagi. Ternak kalau yang kena PMK masih bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi. Kalau PMK selama pemanasannya cara mengolahnya itu benar kan? Dengan temperatur yang bisa meredam atau mematikan dari itu. Apalagi LSD bisa apa salah. LSD kan hanya antrak ini yang kalau antrak sama sekali jangan deh ya pokoknya. Sama sekali sangat tidak direkomendasikan memang untuk dikonsumsi. Justru ternak yang kena antrak ini penanganannya juga spesifik. Kang, untung Idul Adha udah lewat Kang ya. Kalau udah nggak mau rugi dipotong, bahaya itu. Bahaya sekali. Bisa ke manusia. Bisa kemana-mana. Iya. Nah, penanganannya agak spesifik di antraks ini karena tadi ada sporanya. Iya. Karena kalau bakteri katanya bisa mati pada suhu mendidih, suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau sporanya ini susah Kang ya. Sporanya itu sangat mungkin di atas 800 derajat baru mati. Wow. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ini yang sempurna katanya, yang sempurna nih. Dulu kan di BPPKH namanya dulu masih BLPP, itu kan punya krematorium. Oh betul buat ngebakar ya. Buat ngebakar. Nah itu kan suhunya bisa 1000 derajat Celcius. Nah kalau sapi yang dibakar dengan alat krematorium tadi, aman. Yang suhunya bisa di atas 800 derajat, aman. Mati ya? Mati semua. Sporanya mati. Kalau bakteri udah jelas lah. So, spora kalau udah nempel, kalau udah pindah ke ini, justru sporanya yang berbahaya. Jadi cara membahas cara mengendalikannya. Salah satunya adalah melalui proses pemanasan di atas suhu yang sangat tinggi, minimal 800 derajat. 800 ke atas lah. Udah ada yang mengatakan kalau tidak punya krematorium, nah ini ada ahli yang mengatakan gini kan Dani, bisa dibakar dengan kayu bakar,
Tapi untuk 1 ekor itu bisa menghabiskan 2 ton kayu. Kenapa? Karena untuk ngejar panas tadi. Itu bisa-bisa bangku-bangku di rumah jadi bahan-bahan. Itu 2 ton kayu. Kalau ada ya pakai krematorium. Kalau alat khusus. Dulu di BPPK ya kan langsung masuk dulu. Kemudian yang kedua, jika tidak ada krematorium bisa dibakar dengan kayu bakar. Tapi tadi hampir 1 ekor sapi bisa 2 ton kayu. Wah. Karena itu harus bangun rumah. Kalau krematorium, kalau kalau dibakar kan hasilnya debu kan? Debu, hasilnya. Jadi abu. Kalau ini kayu yang 2 ton juga diharapkan nanti jadi abu juga. Karena kan lama. Harus itu ya, harus betul tuntas ya. Betul. Habis semua jadi abu. Dan jika krematorium tidak ada, kemudian kayu juga sangat mahal meskipun ada ya. Mungkin biayanya sangat tinggi. Nah, ada juga dengan cara yang ketiga itu dikubur. Kuburnya harus benar kan? Dikubur minimal kedalamannya 3 meter. 3 meter tuh. Kedalaman 3 meter, lebar panjang ya. Harus ukuran juga. Sapi lah itu mah. Kalau sapi kecil ya nggak usah lebar-lebar, tapi minimal 3 meter. Kemudian setelah ditimbun dengan tanah, itu atasnya yang bagus katanya harus dibeton. Wow. Harus dibeton. Itu karena spora itu kan. Itu dia khawatirnya jika tanah itu pemadatannya kurang kuburan bisa. Itu, itu takutnya keluar lagi. Bisa keluar dari dalam kuburnya itu. Jadi juring. Bahaya. Iya. Tempel kulit. Nah, yang bagus itu katanya ya dibakar lah itu atau enggak kombinasi. Dibakar dan abunya dikubur. Tapi itulah kenapa antraks itu begitu ya menakutkan. Ya kalau saya pribadi menakutkan ya. Tapi tadi yang itu yang tidak panik. Makanya teman-teman ini kita memberikan pemahaman. Jadi jangan dianggap sepele antraks. Bahkan antraks itu dengar-dengar tuh bisa menjadi senjata biologis loh. Betul. Kalau kita mau benar. Betul itu yang harus lakukan. Pernah rame. Dan ini tadi penanganan yang kalau sudah terkena antraks harus penanganannya seperti itu supaya mengendalikan tidak menyebar ke tempat yang lain atau ke yang lain. Nah, Kang, kalau misalnya peternak ini apa nih yang harus dilakukan ketika ada gejala-gejala tadi demam, walaupun mungkin mudah-mudahan bukan antraks ya. Tetap ya Kang ya harus lapor dan harus betul-betul jangan panik dan waspada. Kalau penanganan atau prosedur penyakit ternak ya seperti Kang Gani tadi sampaikan. Jadi kalau kita sudah curiga, misalnya lah ternak itu nafsu makannya sudah turun, itu sudah pasti ada gejala ada sesuatu. Ada sesuatu yang ini. Ada sesuatu. Kemudian kalau dicek suhu, nih, napas kadang-kadang juga ketahuan itu di terus misalnya fesesnya juga nggak normal, itu juga harus segera dicurigai. Dan jika itu berkepanjangan, ya segera hubungi dokter hewan tempat atau minimal paramediknya lah, paramedik veteriner. Kalau enggak ya ke penyuluh bisa. Tuh. Dan juga teman-teman peternak ada namanya aplikasi Takesi. Takesi itulah teknologi kesehatan sapi berbasis Android. Bisa di-download di mana di Play Store. Itu ada tuh gejala-gejala penyakit hewan pada sapi. Penanganan ada dan dokter hewan nomor handphonenya juga ada di situ dan bisa langsung ya. Takesi TAKSI. Itu bisa download di situ. Kok TK sih? Takesi Takesi TAKESI. Bukan Tekasi ya? Bukan benteng Takeshi ya. Tapi itu ada. Nah, itu sobat enak, sobat tani, ada aplikasinya ternyata silakan itu bisa download, konsultasi dengan dokter hewan juga ada. Mungkin informasi dokter hewan setempat juga ada di situ. Jadi misalnya konsultasi ke dokter, misalnya teman-teman ada di Jogja, nanti ada dokter hewan ada di Kabupaten Gunung Kidul dan bisa langsung konsultasi ke situ di dokter hewan setempat. Kemudian sekarang penanganannya sudah mulai lagi mirip-mirip penanganan PMK, jadi lokalisasi lagi. Betul, harus begitu itu. Jadi lokalisasi sehingga
tidak menyebar kemana-mana. Keluar masuk ternak udah nggak bisa. Juga tetap itu biosecurity. Kalau teman-teman peternak yang sudah masih ternaknya masih sehat harus segera ditangani dan untuk tindakan preventifnya, pencegahannya. Jadilah itulah sobat Solenar, jika sudah, makanya dari awal itu biosecurity sangat penting, kebersihan sangat penting, sanitasi sangat penting, higiene juga penting. Jadi kalau sudah terjadi, jadi rugi kemana-mana. Iya. Misalnya dari si A itu hanya di satu kampung atau satu RT. Kalau sudah kemana-mana kan untuk contoh sekarang satu Gunung Kidul disebut-sebut. Iya. Yang belum tentu kecamatan lain, misalnya kecamatan A, kecamatan B. Gunung Kidul, Jogjanya disebut. Provinsi Jogja yang lama. Waduh, ya itu. Yang penting teman-teman jangan panik, tetap waspada. Nah, itulah sobat Solenar Antraks. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita, colotan kita bermanfaat nih. Jadi, saya yakin bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan sobat Solenar. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sip. Jangan panik, tetap waspada. Salam peternakan. Ngopi dulu. Oke.